seefektif apa itu, apa sih serikat pekerja. Soalnya saya punya pengalaman ya, serikat pekerja. Saya pernah bekerja di Bekasi itu ya. Teman saya itu pernah jual, saya kasih kasusnya ini kasus real ya, nyata. Jadi teman saya itu, satu lens saya itu pernah menjuarai QCC. QCC-nya itu bukan cuma tingkat, misalkan tingkat Bekasi atau tingkat apa, tapi dia itu menang perlombaan di Jepang ya. Kalau dulu waktu saya kerja di Bekasi itu di ASMO, yaitu masuknya Denso Group ya. Kemudian teman saya itu pertama juara se Denso Group dulu yang ada di Indonesia, kemudian dia mewakili Indonesia ke Jepang, dan dia juga di Jepang juga menang juga gitu. uh, Karena dia itu menang lomba ya gitu ya, dia itu meminta sesuatu kepada perusahaan, yaitu pengangkatan karyawan tetap itu. Tapi kan pada saat zamannya saya dulu waktu bekerja di sana itu memang lagi ada namanya benar-benar yang namanya pengurangan karyawan itu sangat besar sekali gitu. Jadi saat dia meminta pengangkatan jadi karyawan tetap itu masih dipikir-pikir dulu oleh manajemen, sehingga dia itu melapor ke yang namanya serikat pekerja itu tadi. Kemudian serikat pekerja itu tadi ya entah dia berdiskusi dengan manajemen, saya juga nggak tahu. Intinya teman saya itu lapor ke serikat pekerja itu. Ya mungkin serikat pekerja mungkin diskusi atau bagaimana dia juga sempat meminta tanda tangan ya dari banyak-banyak karyawan yang lainnya, kalau misalkan ada nih orang yang menjuarai QCC tapi kenapa malahan kontraknya dihabisin, dia nggak bisa jadi karyawan tetap. Dan akhirnya ya dia tetap kontraknya habis, ya tetap habis. Maka dari itu saya itu pengen tanya itu soal serikat pekerja itu sebenarnya efektif nggak sih, kita membentuk serikat pekerja dalam suatu organisasi, di suatu perusahaan. Maaf, kalau pas saya itu di pabrik ya. Kemudian kasus yang kedua itu, ini sih bukan kasus hanya wawasan aja ya. Sebenarnya bos saya itu waktu saya di pabrik itu di Bekasi itu, dia itu nggak minta muluk-muluk lah, nggak serikat pekerja ini itu enggak. Dia kalau misalkan dia kerja bagus ya dia kasih bagus, nggak harus lewat serikat pekerja. Pasti yang namanya pabrik juga mesti ada manajer ya dan lainnya juga ya. Kemudian di tempat saya juga ada CCTV juga, jadi tahu lah kalau misalkan orang ini bagus ya dikasih bagus juga gitu. Kemudian soal misalkan gaji juga, bos saya itu ikut sama pemerintah. Jadi menurut saya kalau misalkan pemerintah gaji 1 juta ya sudah, UMR 1 juta ya udah ikut 1 juta. Jadi saya merasa sering sekali berserikat pekerja itu sering demo ini itu. Jadi sebenarnya pabrik saya itu hanya ikut pemerintah aja. Maka dari itu saya ada timbul pertanyaan, sebenarnya itu serikat pekerja efektif, seefektif apa sih serikat pekerja? Seperti itu. Terima kasih. Halo, selamat malam. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa. Oke, terima kasih. Soalnya diam terus. Oke. Ada yang kelompok kelompok yang presentasi. Bu, saya mau jawab, Bu. Iya, boleh. Serikat pekerja itu sebenarnya kan serikat pekerja itu artinya tuh perkumpulan dari para pekerja-pekerja gitu, yang mereka menginginkan sebuah keadilan. Itu menurut para pekerjanya. Menurut saya adanya serikat pekerja itu sebenarnya menguntungkan kita buat pekerja. Karena apa? Tanpa adanya serikat pekerja, terkadang perusahaan itu terhadap karyawan itu maksudnya seenaknya saja gitu loh. Jadi kita lemah kedudukannya kalau nggak ada serikat pekerja. Tetapi kalau ada serikat pekerja, kedudukan kita karyawan itu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, maka akan dikumpulkan itu anggota serikat pekerja, terus kita tuh bisa ngomong ke perusahaan itu bisa menang lah. Maksudnya dalam arti perusahaan itu tidak
seenaknya semena-mena begitu saja. Jadi jawabannya menurut saya serikat pekerja itu menguntungkan pekerja. Cuman kadang kenapa ada yang bilang kok serikat pekerja itu untung nggak sih? Terus ada perselisihan dengan perusahaan itu cuman sebatas komunikasi yang komunikasinya aja yang belum nyambung gitu. Makanya ada kata si serikat pekerja perusahaan semena-mena nih. Terus kata perusahaan adalah saya ikut aturan pemerintah. Itu ketika kedua belah pihak diomongin bareng-bareng, sebenarnya itu perusahaan juga berusaha sesuai aturan pemerintah. Jadi ya itu serikat pekerja itu intinya menguntungkan pekerja lah. Ya itu jawaban saya. Kan saya bertanya efektif, bukan soal menguntungkan. Kalau soal menguntungkan menurut saya yang namanya saya ikut serikat pekerja ya itu gaji saya dipotong lah untuk pembayaran untuk serikat pekerja. Kalau misalkan itu menguntungkan ya buat saya merugikan. Tapi yang harus bayar ya anggota ya. Kalau harus bayar ya kalau anggota ya. Harus bayar. Yang saya kalau efektivitas teman saya itu QCC sampai dan dia menang loh. Dia itu nggak tahu dia udah mau habis kontrak, dia ikut serikat pekerja, terus dia mengaku serikat pekerja pengen jadi karyawan tetap. Kan kalau di tempat saya kalau udah 2 tahun itu kalau misalkan nggak diangkat jadi karyawan tetap ya udah kontraknya habis. Yang saya ingin tanyakan bukan soal keuntungannya. Kalau keuntungan saya ada dirugikan sedikit, walaupun saya nggak pernah mengadu ke sana, tapi saya tetap bayar. Yang saya ingin tanyakan soal efektifannya, bukan soal keuntungannya. Kalau keuntungannya saya merasa saya rugi, soalnya saya yakin saya tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih. Oke, saya mencoba membantu menjawab efektivitas. Kalau kita berbicara efektivitas atau kontribusi, itu biasanya memang butuh penelitian. Seperti saya dulu penelitiannya efektivitas penelitian S1 dulu efektivitas pajak hiburan pada saat itu bagi pendapatan daerah di kota Kalimantan Tengah pada saat itu efektivitas. Jadi kalau kita berbicara efektif tidak, itu memang harus diteliti terdahulu karena memang kondisi setiap perusahaan atau kayak konflik pasti ada konflik dong kalau kita berbicara efektif apa enggak gitu. Apalagi contohnya yang dikatakan Latif itu kan terjadi perselisihan pada akhirnya gitu. Si karyawan tidak diperpanjang kontraknya padahal sudah menang QCC dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau kita berbicara efektif, saya ada baca efektivitas peranan serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Ini studi kasusnya di Malang. Ini sudah merupakan jurnal penelitian. Berdasarkan jurnal penelitian ini, belum efektif. Serikat pekerja yang ada di salah satu perusahaan yang ada di Malang, itu belum efektif. Kenapa belum efektif? Di sini dibilang kurangnya koordinasi antara tim atau ketua serikat pekerja dengan perusahaan, tidak menemui titik temu lah, runding yang baik bagaimana. Terus juga tidak memuaskan si karyawan ini akan hasilnya tersebut. Kenapa dikatakan belum efektif begitu. Nah, kalau di penelitian ini kenapa belum efektif? Apa kendalanya? Nah, di sini dikatakan ada hambatan-hambatan yang dilalui oleh perusahaan dan tim serikat pekerja tersebut, yaitu perbedaan pendapat. Seperti yang saya bilang, tidak menemukan titik temu, sehingga si karyawan ini pun menemui hasil yang tidak memuaskan oleh dia, tidak sesuai ekspektasinya dia gitu, harapannya dia. Terus adanya keterlibatan, mungkin ini perusahaannya perusahaan cabang, terus adanya keterlibatan induk perusahaan atau adanya keterlibatan pihak luar mencampuri urusan
si perusahaan dengan si karyawan dan serikat pekerja tersebut. Terus adanya keterbatasan-keterbatasan, mungkin keterbatasan dana dan lain-lain. Terus juga mungkin tindakan karyawan yang memang mungkin menurut karyawan dia memang menang kisi sini. Tapi mungkin ada tindakan karyawan yang memang mungkin belum memenuhi syarat dari si organisasi untuk menjadi karyawan tetap, sehingga si perusahaan juga tidak mau dan si serikat pekerja juga tidak mempunyai ketegasan gitu. Pokoknya tidak punya ketegasan dalam perjanjian bagaimana pada awalnya sama si perusahaan tersebut, seperti itu. Terus koordinasi dengan manajemen juga mungkin kurang baik. Seperti itu. Terus di sini di jurnal ini ada seperti pendapat untuk atau saran untuk si serikat pekerja. Namanya jurnal kan kalau sudah diteliti pasti si penulis biasanya memberikan saran. Nah, apa saran bagi serikat pekerja yang belum efektif ini menurut penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan pengurus. Si pengurus ini tadi, si pengurus organisasi ini harus ditingkatkan kemampuannya dalam bernegosiasi, khususnya tim pendukung, tim perunding, ketuanya, dan lain-lain yang memang bertugas untuk merundingkan masalah si karyawan dengan perusahaan. Untuk membuat perjanjian kerjasama, ini harus memang transparan. Ini bagaimana harus jelas, detail, tegas, dan tidak merugikan si karyawan. Terus bagi perusahaan, hendaknya dapat melakukan perundingan dulu dalam membuat perjanjian kerjasama tanpa melibatkan perusahaan induk atau pihak ketiga atau pihak eksternal. Serta bagi Disnaker, Dinas Tenaga Kerja mungkin hendaknya meningkatkan penyuluhan agar jumlah perjanjian kerja bersama karyawan dan perusahaan itu lebih jelas, tidak merugikan karyawan ataupun perusahaan. Jadi seperti itu. Mungkin Latif menjawab pertanyaan. Berarti saya harus neliti dulu gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya kalau kamu pengen tahu memang di perusahaan tersebut efektif apa enggak, ya kamu meneliti dulu gitu. Nggak bisa kamu menggeneralisasi, menyamaratakan semua. Oh, mentang-mentang teman kamu misalnya punya kasusnya seperti itu, kamu langsung bilang, oh ini serikat kerjanya memang belum efektif. Siapa tahu saya katakan tadi memang dari si organisasinya juga melihat si karyawan ini tindakannya memang selama dia masih menjadi tenaga kontrak, walaupun dia memberikan prestasi bagi perusahaan, ada pertimbangan-pertimbangan bagi perusahaan yang memang menurut perusahaan belum memenuhi syarat untuk dia menjadi tenaga tetap atau pegawai tetap di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan langsung belum efektif apa tidak dengan satu kasus atau dengan sebelah pihak aja. Kita hanya melihat dari sisi serikat pekerjanya yang hasilnya tidak memuaskan karyawan. Kita tidak bisa melihat seperti itu begitu. Tapi menurut penelitian ini yang di Malang itu memang belum efektif seperti itu. Terima kasih. Ya, soalnya kalau menurut kata-kata saya di Kompasnya di tempat saya itu ada beberapa kasus yang misalkan ada tempat saya itu ada salah salah pilih produk, tapi setelah dilihat di CCTV ternyata yang salah pilih produk, yang memasukkan produk itu atasannya. Misalkan kalau di tempat saya kan di bawahnya itu ada outlet ya, yang salah ternyata outletnya dilihat dari CCTV, tapi ternyata yang di PHK itu masih tetap karyawan packingnya. Jadi ada beberapa kasus kita lapor nih, karena kita kan masuk serikat pekerja, kita lapor ke serikat pekerja, tapi ternyata yang tetap disalahkan bagian pentingnya. Makanya saya ada beberapa kasus tempat saya, makanya saya melihat dari kacamata
pribadi dari yang saya pengalaman pribadi saya di pabrik saya nggak tahu di pabrik orang lain gitu ya. Menurut saya buat apa sih bikin serikat pekerja seperti itu? Soalnya toh bos-bos saya orang Jepang itu juga ikut pemerintah ya. Misalkan pemerintah UMR segini ya segini. Terus kalau misalkan rasio kerja lembur 2 jam misalkan rasionya berapa ya dia tetap ikut pemerintah gitu. Jadi menurut saya agak kurang efektif gitu. Kalau misalkan dari kacamata saya pribadi untuk pembuatan serikat pekerja di tempat saya, pabrik saya, mungkin di pabrik-pabrik lain saya juga kadang agak kurang enak lah, kalau kurang setuju juga kalau misalkan ada serikat pekerja. Soalnya dari pengalaman pribadi saya di pabrik saya sendiri sih. Gitu. Sih. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa menyamaratakan sih semua, makanya perlu diteliti seperti itu. Kalau kita memang mau menyatakan, oh ini nggak efektif serikat pekerja ini gitu, kita tidak bisa langsung ngejudge seperti itu. Butuh bukti yang akurat dari segala sisi, dari dinas tenaga kerja, dari karyawan, dari organisasi, dari serikat pekerja itu sendiri. Baru kita kumpulkan bukti, kita teliti, kita analisis, baru kita ambil kesimpulannya bagaimana seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, ini juga ada beberapa pendapat ya. Mungkin ada teman yang nggak bisa baca obrolan. Saya baca. Terus juga kita tidak bisa melihat satu sudut pandang saja atau berat sebelah seperti Kak Latif yang merasa dirugikan walaupun sedikit, tetapi di sisi lain ada juga yang bisa merasakan nikmatnya serikat pekerja. Terus seperti yang Kak Irfan bilang, dan bisa jadi Kak Latif hanya melihat kasus yang merugikan saja. Terus jika merasa dirugikan mungkin bisa lapor ya Miss, karena kan ada pidananya. Iya. Kalau misalnya benar-benar seperti yang saya katakan, kalau memang benar-benar perjanjiannya sebenarnya dari awal itu sudah jelas dan ada one prestasi, misalnya dia cacat janji nih perusahaan. Dia cacat janji nih perusahaannya dengan si perjanjian tersebut. Bisa bisa dibawa ke hukum. Kalau misalnya memang terbukti dia melanggar hukum itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang saya jelaskan tadi, memang perjanjiannya pun tidak jelas dari serikat pekerja itu bagaimana, makanya dikatakan si penulis serikat pekerja yang ada di salah satu perusahaan di Malang itu belum efektif, karena memang dalam membuat perjanjian si serikat pekerjanya juga tidak terlalu jelas, cara berundingnya juga tidak bisa menemukan satu titik kesimpulan dengan baik, seperti itu. Oke, ada lagi. Tadi siapa ya antriannya? Saya Oh ya, Dewi ya. ini Miss, saya ingin bertanya di slide ke-11 tuh Miss, kan ya di situ kan ditulis tentang teknik menilai organisasi-organisasi yang cocok dalam proses seleksi ya. Iya. Nah, di situ kan ada contoh-contoh teknik yang bisa digunakan untuk proses seleksinya, kan ada interview, wawancara, mengukur kepribadian, pemilihan karakteristik kepala organisasi, dan ada Q methodology. Nah, di sini yang dimaksud dengan Q methodology itu yang seperti apa sih, maksudnya dari pengertiannya apa, dan contohnya tuh contoh simpelnya seperti apa gitu, sekiranya bisa kita semua pahami. Karena kan dari ketiga syarat yang di atas kan cukup bisa dipahami ya, dan sedangkan yang metodologi ini saya baru pertama kali mendengar itu, tapi tadi tidak dijelaskan oleh kelompok 5, jadi saya dari tadi ingin bertanya tentang metodologi ini apa sih. Terima kasih. Ayo kelompok 5. Halo Kak Dewi. Iya. Saya mau coba jawab pertanyaannya. Si
Key metodologi adalah untuk mengukur personal organization fit adalah adanya korelasi antara application response dengan organization profile. Metodologi untuk menilai kesesuaian antara values of eco-sensing firmness dan the values of new health accountants. Ini menunjukkan bahwa fit berhubungan positif dengan job attitude setelah 1 tahun penerapan. Metodologi dapat merupakan teknik yang efektif untuk mengukur application organization fit. Metodologi juga memenuhi teori pengembangan kriteria. Hal ini memungkinkan pengujian mengenai hubungan antara fit dan variabel-variabel yang berhubungan dengan konstruk fit. Secara keseluruhan, terdapat sedikit bukti mengenai bukti tentang penggunaan teknik untuk menilai fit dalam konteks seleksi. Selain itu, tidak jelas apakah teknik tersebut secara aktual memenuhi kriteria yang mendasari dan apakah penyimpangan kriteria akan terus serius mempengaruhi penggunaan teknik tersebut. Itu Kak. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan jika jawaban saya kurang bisa dipahami. Boleh ada yang nambahin nggak? Saya kurang paham yang maksudnya dan contoh misalnya itu seperti apa gitu. Karena jujur saja untuk saya tidak menangkap ya tentang tadi penjelasan dari Pak Uut. Ayo. Belum paham, Kak. Ayo yang lain. Lainnya, yang lain barangkali bisa membantu. Saya sendiri belum paham pertanyaannya seperti apa. Belum bisa menjawab. Belum paham pertanyaannya atau belum paham penjelasannya? Maksudnya saya juga belum begitu paham simpel pertanyaannya itu seperti apa gitu loh Bu. Apa harus saya ulangi lagi Kak Siti Mariani untuk pertanyaannya biar lebih? Iya boleh. Iya kan di slide ke-11 ya. Jadi kan ada teknik menilai organisasi-organisasi yang cocok dalam proses seleksi. Nah di situ kan ada 4 ya tekniknya. Ada interview, wawancara mengukur kepribadian, pemilihan karakteristik skala organisasi, dan juga view metodologi kan. Nah kalau interview kan kita juga udah tahu ya maksudnya itu teknik yang seperti apa gitu kan untuk menyeleksi sebuah organisasi. Wawancara juga pemilihan karakteristik skala organisasi ini juga cukup paham. Nah dan ini ada view metodologi ini saya baru pertama kali dengar seperti itu, dan ketika saya tadi menyimak penjelasan atau presentasi dari kelompok kakak itu tidak ada yang menjelaskan tentang Q methodology ini. Maksudnya itu Q methodology ini itu penjelasannya seperti apa atau artinya seperti apa dan contoh yang dilakukan untuk teknik Q methodology ini seperti apa gitu. Halo. Oke, iya pertanyaan saya sudah jelas. Tunggu ya Bu, saya mikir dulu Bu. Jadi juga Kak Dewi, jadi psikomatologi itu metode penelitian ya yang digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial. Dia itu mempelajari subjektivitas orang. Itu kayak sudut pandang gitu kepada terhadap mereka tuh.
Ngerti nggak? Aku kalau ngomong soalnya suka itu. Ngerti nggak Kak? Ayo pelan-pelan coba ulang. Jadi Sudut pandang terhadap mereka gitu. sudut pandang Pandang psikologis terhadap yang dari mana nih sudut pandang yang kayak dari yang mau kita yang dinilai atau mereka yang menilai? mereka yang menilai kita. Kita kan menggunakan metodologi ini. Jadi mereka tuh punya sudut pandang sendiri. Lalu mengaplikasikannya seperti apa? Mengaplikasinya kayak gimana ya menjelaskannya? Ayo gimana cara menjelaskannya? Ini menarik nih. Oke. Saya coba karena jujur saya belum pernah dengar, makanya saya nanya. Bingung saya juga. Halo. Jadi kayak punya sudut pandang sendiri terhadap orang itu. Gimana? Bingung aku Bu. Coba bantu jawab dong. Kayak kamu kan punya kayak kamu nih dalam kelas kita. Dan kelas kita kamu kerja tapi wawancara sendiri kan punya sudut pandang. Iya, sinyalnya ini penilaian pribadi dari yang menyeleksi ya atau yang menilai tersebut itu. Penilaian pribadi. Dan dia cuma maksudnya ketika dia menyeleksi atau menilai organisasi tersebut, dia cuma nyeleksi aja gitu, maksudnya cuma nilai di dalam diri dia sendiri aja, seperti itu kan? Secara pun pandang dia sendiri, cara pandang yang mereka ya yang menilai. Kayak yang tadi aku ngomong kan kayak ada juga kayak sorry siapa Ria, terus kayak itu tadi Mita kan punya pandangan sendiri kan, jadi bisa nilai tuh menurut sudut pandang Kak Dewi sendiri. Itu juga bisa diterapkan dalam dunia pekerjaan ya. Kayak orang ini daftar dari cara berbicara aja ya, misalkan gimana ya baik berbicaranya sopan enggak, terus baik enggak, kayak gitu sih ya. Berarti apa bedanya dengan mengukur kepribadian, cara mengukur kepribadian? Bukankah kalau misalkan itu menilai tentang sikap kita, cara bicara kita, apa ya istilahnya perlakuan kita, berarti apa bedanya dengan wawancara mengukur kepribadian? Bedanya Halo. Kak Karyumi, saya jawabannya udah ketemu nih, mau menambahin nih. Boleh. Oke. Q metodologi itu jadi mengukur aplikasi respon dengan organisasional profil. Dalam artian metode Q metodologi itu menyocokkan antara profil si pelamar dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Maksudnya perusahaannya itu inginnya seperti kriteria apa, itu simpelnya. Di sini tertulis Q metodologi itu untuk menilai kesesuaian antara si pengapply pekerjaan itu dengan perusahaan. Itu jawabannya. Dari yang saya tangkap di sini, Kak Siti Mariani, berarti Q metodologi ini berarti dia istilahnya mencari fakta tentang apa yang dituliskan atau yang dijelaskan oleh si pelamar tersebut ya. Jadi cocok nggak ini antara apa yang dia katakan dengan
faktanya seperti itu kan? Iya, betul. Di sini dijelaskan jelas bahwa Q metodologi itu teknik mencari seseorang kesesuaian antara yang dia apply dengan si organisasi ini mintanya kriteria yang seperti apa, cocok enggak buat ditempatin di bagian ini tuh. Di sini dijelaskannya seperti itu. Oh, oke. Paham. Ini lebih simpel, lebih masuk. Iya. Di otak. Saya udah nemu jawabannya. Oke. Iya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, udah. Yang dikatakan tadi tuh tadi yang pertama kali jawab siapa dari kelompok 5? Selain Taryuni? Selain Taryuni. Siapa? Kak Uus ya? Uus ya? Bukan ya? Dari kelompok 5. Kelompok 5 cuman bertiga, Bu. Uus ya? Uus ya? Siti Mariani. Oh iya, dari Uus tadi ya. Yang pertama kali jawab, yang ketiga kan si Siti kan jawab. Sebenarnya dari 3 ini sebenarnya sudah menjawab. Apalagi yang tadi dikatakan si Siti tadi memang jelas. Jadi ini namanya person organization fit, berarti mencari kecocokan. Contohnya tadi ya ditanyakan, misalnya begini, dalam interview ini kan konteksnya kan dalam interview kan ya, dalam interview. Tadi slide keberapa? Slide ke-11 ya. Dalam interview misalnya si perusahaan ingin mengorek nih, kira-kira si pelamar ini cocok nggak dengan si perusahaan, dengan perusahaan kami gitu. Apakah profilnya si pekerja ini, calon pekerja ini memang cocok dengan kami gitu. Nanti misalnya dia si interviewernya, si pewawancara nanya seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang tentang perusahaan saya? Terus nanti si pelamar, oh perusahaan Anda begini. Misalnya koperasi. Kenapa Anda ingin masuk koperasi? Karena koperasi itu organisasi non-profit. Saya menyukai organisasi yang non-profit karena tidak. Bu, sinyalnya buruk banget kata Yuni. Karena saya tidak ingin bekerja sebanyak-banyaknya, tetapi hanya untuk hanya untuk menghasilkan laba untuk perusahaan. Tetapi kalau koperasi itu kan bagi hasil, dimana kalau si koperasinya juga mendapatkan untung yang banyak, nanti akan dibagikan ke anggota juga, karena anggota juga merupakan pemegang saham, misalnya seperti itu. Terus si interviewer tanya lagi, jadi selain itu apa alasan Anda lagi ingin menjadi bagian koperasi? Baru diceritakan, misalnya koperasi yang ini sudah gini, kredibilitasnya juga sudah. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan si interviewer itu dan dari jawaban si pelamar tadi, si perusahaan mencocokkan, oh dia bilang dia ingin masuk ke perusahaan atau organisasi yang non-profit, cocok dong dengan koperasi, dengan motonya koperasi yang memang tidak merupakan organisasi non-profit dan memang bagi hasil. Kita butuh karyawan yang tidak mencari laba atau untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ si profilnya si karyawan dicocokkan dengan perusahaan, profilnya perusahaan, apakah dia cocok apa tidak. Tetapi kalau misalnya si pelamar tadi bilang, oh koperasi, iya karena koperasi itu kan dia bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya ingin bekerja di salah satu lembaga yang bukan lembaga keuangan, soalnya saya capek di organisasi yang profit terus, banyak tekanan. Kalau di koperasi kan tidak banyak tekanan, seperti itu. Jam kerjanya juga pergi pagi misalnya sampai jam 4 doang. Kalau di organisasi lain, perusahaan yang misalnya menguntungkan laba, nanti saya pulangnya jam 8 malam, saya nggak bisa lagi nanti
hangout sama teman-teman saya. Nah, dari jawaban si pelamar tadi, si perusahaan melihat, wah, berarti si pelamar ini tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena kita membutuhkan karyawan memang komitmen dengan pekerjaannya. Dari jawabannya tadi, dia kurang komitmen, misalnya menurut si perusahaan tersebut, dengan nanti apa yang akan dikerjakannya ketika dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Oke, itu penerapannya yang sudah saya jelaskan, misalnya seperti itu. Aku lihat di Google dulu. Oke. Terus selanjutnya Sanisa. Saya dulu, Bu. Oh, Irfan dulu ya. Sorry. Irfan. Iya. Tadi udah disinggung ya sama Kak Latif masalah serikat pekerja. Nah, pertanyaan saya, siapa sih yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan serikat pekerja yang tadi dijelaskan oleh kelompok 5? Kalau nggak salah itu ada di slide 25 sampai 26 deh. Jadi siapa yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan serikat pekerja? Makasih. Ayo. Mungkin Sanisa selagi kelompok 5 mencari jawabannya, Sanisa boleh memberikan pertanyaannya. Sanisa. Oh. Halo, saya mau menjawab pertanyaan dari saudara Anang. Iya, boleh. Saudara Anang. Ya. Tadi siapa sih? Anang ya? Si Jarjit, si Irfan. Si Irfan ya. Oh, maaf. Siapa yang membentuk serikat pekerja ya? Ya, siapa pendirinya, pencetusnya? Pencetus, maksudnya pencetus atau apanya nih pendiri? Sama, pencetus sama pendiri bedanya apa? Maksudnya kalau pencetus itu kayak misalnya dari teori awalnya adanya serikat pekerja itu siapa gitu, ilmuannya. Terus yang mau saya jawab ini, di dalam perusahaan ini siapa yang membentuk serikat pekerja? Saya mau menjawabnya itu bukan pencetusnya. Oke. Kalau saya yang ditanyakan, siapa yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan serikat pekerja? Ya, berarti pencetusnya. Berarti bisa diterapkan ke perusahaan lain. Nah, iya, siapa itu? Berarti bukan pendiri yang ada di Indonesia, berarti penemu teorinya. Oh, penemu teorinya berarti itu ya. Iya, Irfan. Penemu teorinya atau pencetus? Iya, ini makanya saya bingung. Dua-duanya nggak apa-apa, Bu. Yang di Indonesia nggak apa-apa. Jadinya merambat. Oh, berarti dia ada dua. Katanya siapa penemu teorinya. Terus yang kedua, di Indonesia siapa pencetusnya atau idenya, siapa yang pertama kali untuk bikin serikat pekerja di Indonesia, begitu. Oke, yang saya jawab yang ini dulu, yang di Indonesia ya.
menurut Undang-Undang 21 2000 pasal 5 ayat 2 dan pasal 10 bahwa pekerja atau buruh dapat membentuk serikat sekurang-kurangnya oleh 10 orang. Berarti ketika di sebuah perusahaan itu ada yang mempelopori lah, umpamanya yang paling berpengaruh, karyawan yang paling berpengaruh, terus dia berani mengutarakan pendapat, punya otak juga, dalam arti dia tuh punya ya nggak bodoh lah, intinya ada bisa gitu loh mengerti tentang pekerja, dan sudah ada 10 orang. Itu dia yang membentuk di sebuah perusahaan. Terus kalau pencetusnya bentar Bu. Ini namanya itu Peter J. McGuire pada tahun 1881 dan dijuluki sebagai bapak pencetus pekerja. Oh ya. Iya. Iya. Ya, itu namanya Peter J. McGuire yang lahir pada 6 Juli 1852 di kota New York, dan hari lahirnya itu diperingati sebagai Bapak Hari Buruh. Itu pencetus serikat pekerja. Ya, jawabannya gimana Saudara Irfanji? Ya, jadi yang di Indonesia-nya siapa itu? Orang pertama kali yang mencetuskan atau mempunyai ide bahasa serikat pekerja. Yang di Indonesia-nya tadi itu ya itu 10 orang itu. Jadi 10 orang di mana? Maksudnya kan udah ada undang-undang. Tadi kan undang-undang yang saya sebutkan itu. Nah, terus kalau udah ada 10 orang itu bisa membentuk serikat pekerja. Maksud kamu mau pengen tahu namanya yang di Indonesia-nya gitu ya? Iya, biar adil dong. Tadi disebutin 1. Nah, di Indonesia 10. Terus 9-nya dapat dari mana? Betul. Bentar. Mungkin maksudnya itu kita bisa membentuk serikat pekerja jika sudah mempunyai anggota minimal 10 orang. Bukan pendirinya maksudnya. Untuk sejarah serikat pekerja di Indonesia sendiri itu panjang ya. Dimulai dari abad ke-9, abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879. Ditandai dengan lahirnya NIOP, Netherlands Onderwerpen Genootschap, sebagai serikat pekerja pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda yang ada di Indonesia. Itu salah satu pencetus serikat buruh pertama di Indonesia, yaitu diterapkan oleh Belanda saat menjelajah Indonesia. Oke. Udah ya. Kalau mau lihat nama-namanya itu sejarahnya ada di Google. Irfan, ada semua. Ada di Google itu kalau history. Wikipedia ada. Iya, di Wikipedia di. Namanya. Udah nggak usah dibahas nama-nama. Saya pernah baca buku itu, apa serikat pekerja di Indonesia itu B.J. Habibie, presiden kita. Kalau nggak salah, ya saya pernah baca di buku. Ini di Indonesia itu namanya itu Vereniging van Spoor en Tram tahun 1908 yang mencetuskan serikat pekerja di Indonesia terbentuk. Itu dia yang pertama kali. Oke. Gimana Irfan? Mungkin bisa udah terjawab nggak? Udah bu. Banyak ya di Google.
mungkin yang dibilang Siti tadi itu pertama kalinya yang memang membawa, dan yang kamu baca itu, jadi saya juga pernah baca, dan itu orang-orang lebih tahu tentang serikat pekerja itu memang pada zaman atau masanya Habibie pada saat itu. Tetapi sebelum itu sebenarnya teori-teorinya itu sudah masuk ke Indonesia, hanya saja memang belum diterapkan, belum ada kekuatan hukumnya seperti itu. Nah, ketika udah ada undang-undangnya, barulah si orang-orang ini tadi berani untuk memang lebih show off, lebih oh ini nih udah ada serikat pekerjanya, karena kan udah di bawah naungan hukum, sudah boleh misalnya demo atau menyatakan pendapat seperti itu. Tetapi pada waktu tahun 1908 tersebut memang belum resmi atau memang belum ada undang-undangnya. Tadi kan undang-undangnya baru mulai dari tahun berapa gitu. Nah, tadi mulai dari tahun 2000 gitu kan, ada yang memang udah dilindungi seperti itu. Tapi pada zaman Habibie, walaupun memang undang-undangnya belum disahkan, tapi pada saat itu beliau presiden, sudah mulai kelihatan serikat pekerja seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Mita. Pertanyaannya si Sanisa tadi udah dijawab. Ini pertanyaannya si Mita banyak. Halo, saya mau bertanya, bagaimana cara... Pertanyaan saya, Bu. Pertanyaan siapa? Anang ya. Oh, Anang tadi tanyanya apa ya? Itu yang banyak itu belum dijawab. Oh, ini Pertanyaan saya Anang belum ya? dijawab nih. Pertanyaan siapa lagi? Belum dijawab. Belum, ke Anang terakhir. Ya. Pertanyaan siapa? Oh, Riza, iya Riza. Oh, Andri ya. Iya, Andri, Riza. Oh iya, Riza. Pada pengembangan karyawan rasionalistik, ini slide keberapa ya? Ini di modul tadi dijelaskan di slide juga ada yang kegiatan kedua, Miss. Kegiatan kedua itu apa ya? Pengembangan karyawan. Ini ya. Rationalistic approach. Oh, ini. Nah, pada rationalistic approach ini terdapat 3 pendekatan. Ada worker oriented, work oriented, dan multi method oriented. Yang jadi pertanyaannya, banyak ke atas. Nah, berikan contoh pada pendekatan worker oriented approach yang sering dikenal dengan KSA. Pendekatan seperti apa yang dilakukan pada pendekatan tersebut? Contohnya apa? Worker oriented. Nah, ini. Berikan contohnya katanya. Yang sering dikenal dengan KSA. Oke. Silakan. Kita akan tutup kalau sudah menjawab pertanyaan Anang. Itu terakhir Anang, tidak membuka lagi pertanyaan-pertanyaan tambahan. Ayo, pendekatan rasional. Nah, yang rasional itu bagaimana? Kalau dari segi pekerja, orientasi pada pekerjanya bagaimana? Mungkin lagi berpikir, saya akan membaca pertanyaan dari Anang secara langsung juga. Jadi kelompok yang lain, kelompok 5 bisa berpikir, teman-teman yang lain juga bisa membantu. Kalau Anang bertanya, bagaimana cara kita mengatasi penurunan motivasi yang terjadi pada karyawan agar tidak terpengaruh pada kinerja mereka pada pekerjaan?
Salah satu pemicu perselisihan adalah perbedaan pendapat. Wah, banyak juga. Jika suatu forum terdapat perselisihan antara A dan B dan perselisihan tersebut dibawa sampai ke luar forum sehingga terjadi kesenjangan antara A dan B, jika kalian adalah seorang manajer, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara A dan B agar tidak berkelanjutan? Aduh, pertanyaannya. Dan yang ketiga, jika Anda seorang supervisor dan Anda memiliki bawahan yang seenaknya sendiri, tidak bisa dikasih tahu dan tidak mau berubah dan membuat Anda jengkel dan marah dan frustasi, bagaimana Anda motivasi diri Anda agar tidak terbawa dalam masalah tersebut dan bagaimana cara Anda mengatasi keluhan bawahan Anda tadi? Oke. Jadi pertanyaannya, satu, jika terjadi penurunan motivasi agar tidak berpengaruh pada kinerja, bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, jika terjadi perselisihan antara A dan B dan sudah terjadi kesenjangan, jika kalian seorang manajer, bagaimana mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan tersebut? Dan jika kalian seorang supervisor, jika memiliki bawahan yang seenaknya sendiri, ngeyel kalau dibilangi, nggak mau berubah, apa yang memotivasi Anda agar tidak terbawa suasana atas masalah tersebut dan bagaimana cara kalian sebagai seorang supervisor mengatasi masalah tersebut? Oke. Pertanyaan Riza dulu, ada yang mau menjawab? Halo Kak Iza. Iya Kak. Aku coba untuk menjawab ya. Metode pendekatan the worker oriented approach yang saya dengar di knowledge, skill, attitude. Gak ngerti, tak jelasin ya, Skill merupakan metode berfokus pada atribut atau karakteristik orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Penggunaan utama dari informasi itu adalah untuk mempekerjakan orang yang sesuai dengan persyaratan seperti umur dan status pendidikan. Metode ini juga merupakan metode yang paling memperhatikan aspek psikologi datang dari usaha untuk menentukan apa yang diperlukan untuk menjadikan pekerjaan selesai dengan baik. Barangkali ada teman-teman juga yang mau menambahkan, silakan. Bila Karida kurang paham gitu dengan penjelasan saya. Belum paham, nggak bisa nangkep. Artinya sumbangan itu juga kan barangkali Kak Ana mau menjawab, silakan. Nah, tadi mungkin pertanyaannya begini, Uus. Jadi kan ini kan ada pendekatan rasionalistik, ada 3. Salah satunya kan pendekatan yang berorientasi pada pekerja. Nah, pada pendekatan yang berorientasi bekerja ini ada 3 hal yang digarisbawahi, yaitu knowledge, skill, dan attitude, KSA. Nah, berikan contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. KSA ini yang knowledge, skill, attitude ini menurut orientasi pekerja dalam pendekatan rasionalistik. Seperti itu. Oke. Mungkin yang lain?
yang ditanyakan sama saudari Riza itu apanya sih? Oh, saya masih kurang paham. Tadi sinyalnya putus gak jelas suaranya. Gini, maksudnya itu kan dari perkembangan karyawan itu kan terdapat 3 bagian kan. Yang saya pertanyakan hanya satu, the worker oriented. Itu kan digarisbawahi terdapat dalam karyawan itu ada knowledge, skill, attitude-nya. Dalam kehidupan atau dalam perusahaan seperti perusahaan apa gitu ya, itu di perusahaan tersebut itu seperti apa sih contohnya gitu loh. Maksud saya paham nggak? Contoh dari knowledge, skill, attitude dalam pengembangan karyawan seperti itu. Di slide keberapa ya? Ini di slide 13. Halo. Ya, boleh. Iya. Saya akan menjawab. Ini menurut pemahaman saya aja ya dari baca sini. Ya. Itu kan ada atribut yang dimiliki karyawan ya, yaitu knowledge, skill, sama attitude. Berarti artinya kita tuh harus bisa itu loh berkontribusi agar si karyawan ini bisa mempunyai skill tambahan. Terus juga kita harus berani dari perusahaan juga harus berkontribusi langsung kayak apa ya membiayai gitu biar dapat pengetahuan yang lebih, atau enggak si karyawan ini kita alihkan ke tempat pekerjaan yang baru. Misalkan dia menguasai di bagian apa ya, bagian apa? Contohnya kayak packing gitu, dipindah ke bagian operasi. Itu kan artinya dia punya pengetahuan lebih dong. Terus juga dia mempunyai skill nih. Kayak gitu sih aku nangkepnya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, saya bantu jelaskan. Pendekatan rasional, artinya kalau rasional yang memang masuk akal atau masuk logika seperti itu. Atribut yang melekat pada si karyawan atau si pekerja ada 3. Jadi pendekatan rasional ini ada 3, yaitu yang pertama fokusnya atau orientasinya pada pekerja. Nah, ada knowledge, pengetahuan, ada skill, dan ada attitude-nya. Apa sih ini? Nah, kita lihat pendekatan rasional atau atribut yang ada di karyawan. Kalau knowledge, skill, dan attitude itu harus dimiliki oleh karyawan. Jadi ketika si perusahaan ini melakukan pelatihan atau pengembangan karyawan, mereka melakukan pendekatan yang memang menurut logika. Kalau sudah karyawan itu pasti dia pada dasarnya atau pada umumnya atau secara keseluruhannya atau pada dasarnya sudah tadi ya, atau memang sudah seharusnya karyawan tersebut memiliki pengetahuan, memiliki skill atau kemampuan, dan memiliki attitude yang baik. Itu sudah jadi harga mati kalau dia di pendekatan yang berorientasi pada pekerja. Itu 3 hal yang memang harus dimiliki oleh perusahaan, dan ini dikatakan deskripsinya terlalu umum. Makanya pada pelatihan dan pengembangan karyawan ada lagi yang dinamakan orientasi pada kerjaan. Nah, seperti apa? Misalnya daftar kegiatan-kegiatan itu yang memang ada job deskripsinya. Misalnya sekretaris, job deskripsinya ini. Sekretaris harus melakukan
misalnya menyusun jadwal bos dan lain sebagainya. Terus dirasa kurang cukup untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Adalah yang ketiga, multi method orientasi. Ini yang lebih bersifat lebih detail, yang memang mana nih yang harus lagi dibutuhkan oleh si karyawan ini, untuk memang kita melihat si karyawan ini nantinya akan lebih berkembang jika kita melakukan pendekatan ini, seperti itu. Oh, jadi yang ketiga-tiganya itu saling berhubungan seperti itu Iya, saling berhubungan. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan karyawan dibutuhkan tiga pendekatan tersebut gitu. Oh, iya. Hmm. Itu. Oke, terakhir pertanyaannya siapa tadi? Si Anang. Nah, tadi pertanyaannya si Anang itu, pertama, jika terjadi penurunan motivasi pada karyawan, bagaimana cara mengatasinya agar tidak berpengaruh pada kinerja? Terus yang kedua, jika kalian adalah seorang manajer dan karyawan kalian si A dan si B terjadi perselisihan dan akhirnya mereka terjadi kesenjangan di luar kantor gitu, di luar kerjaan. Bagaimana cara kalian mengatasinya agar konflik tersebut atau perselisihan tersebut terselesaikan, dan bagaimana agar tidak terjadi kesenjangan antara mereka? Ketiga, jika kalian seorang supervisor memiliki bawahan dan karyawan kalian itu seenaknya, tidak bisa dikasih tahu, tidak mau berubah apa yang kalian lakukan gitu, dan untuk si karyawan ini berubah, dan apa yang membuat Anda tidak terpengaruh oleh si karyawan tersebut. Oke. Silakan. Jawabannya oke Bu, saya akan menjawab Bu. Boleh Siti. Itu kan motivasinya. Motivasi sendiri itu artinya seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Di sini di buku juga sudah dijelaskan motivasi. Ya sudah, saya jawab aja memakai teori motivasi. Memakai teori motivasi ini. Tunggu dulu Bu, giliran udah Bu. Ini aja yang lain dulu yang menjelaskan, saya nggak bisa. Oh iya. Sekarang, maaf Bu. Kita bisa melakukan secara pendekatan dulu. Pendekatan tahap pertama ini bahwa di sini tertulis manajer harus menjamin bahwa jadi faktor dan motivasi faktor itu kan melalui apa? Lidahnya kalau mau ngomong susah banget Bu. Ayo. Selamat pagi Ibu, saya Oh iya, udah pagi ya. jauh boleh. Iya, selamat pagi Latif. Oh, kalau ini menurut pendapat saya aja ya, saya nggak baca modul atau dimanapun, ini menurut pendapat saya aja. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengatasi penurunan motivasi? Yang pertama, pendapat saya dan juga pengalaman pribadi saya, di saat saya bekerja di pabrik itu, waktu di Bekasi itu,
kan masuk jam 7 ya, itu biasanya ada sesi briefing ya. Kalau nggak 10 menit selama 15 menit. Di sesi briefing itu biasanya kita ada mencari pendapat apa yang kurang, misalkan A ada keluhan atau B ada pendapat apa, atau mungkin juga supervisornya atau leadernya memberikan motivasi ya, kenapa sih kok ini targetnya kurang terus, ayo kita semangat gitu. Biasanya itu di sesi briefing itu ada motivasi juga, keluh kesah juga ada, dan lain-lainnya juga ada. Jadi kalau menurut pendapat saya yang saya tangkap, yang pernah saya alami juga, biasanya di sesi briefing itu seorang leader memotivasi agar kita itu pendapatannya bisa naik ya. Kalau agar nantinya di perusahaan saya itu biasanya ada bonus ya di bulan ke-6 dan bulan ke-12 ya. Jadi dimotivasikan agar mungkin kita bonusnya bisa nambah, atau mungkin gajiannya, lemburannya, kalau misalkan kita target terus kan kita nanti banyak lemburan nih, jadi dimotivasi ke arah situ ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya itu, yang kedua pertanyaan, jika A dan B ada perselisih paham, bagaimana yang harus kita lakukan ya? Yang pertama kita cari petunjuk dulu ya. Misalkan pasti ada dua pandangan ya, pandangan si A dan pandangan si B. Kita diskusikan dulu pandangan si A, misalkan tentang masalah apa, pandangan si A seperti apa, kemudian pandangan si B seperti apa. Karena kan pasti yang namanya konflik itu ada dua pandangan ya, ada A dan B, kemudian kita diskusikan bersama, kemudian kita cari titik tengahnya, harus yang bagaimana biar mungkin nggak adil, pasti ada lah biasanya nggak adil di salah satu pihak, tapi setidaknya itu untuk kebersamaan dan keharmonisasian dalam perusahaannya. Mungkin pihak A agak kurang adil misalkan, tapi kan itu tuh untuk suatu perusahaan atau organisasi yang organisasi itu sehat kemudian harmonis, kita jangan egois lah, karena agar harmoni juga perusahaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang jengkel, marah, itu bagaimana kita memotivasi diri kita ya. Kalau saya misalkan saya jadi supervisor, amin, itu motivasi diri saya ya, pertama kita ingat keluarga. Kalau untuk saya pribadi sendiri ya, kita ingat keluarga loh. Apa sih tujuan kita bekerja? Misalkan saya jadi supervisor, ada orang jengkel ini itu. Kita motivasi pertama dari kita keluarga dulu. Kalau misalkan motivasi saya untuk berangkat bekerja dan sekolah di UT juga dari keluarga juga ya, sama motif saya pertama ya keluarga. Jadi agar kita motivasi lebih lagi untuk memotivasi kita ya pertama keluarga dulu, kita mungkin kita pengen keluarga kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Latif. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya, nggak apa-apa. Ya, ini kita kali ini lebih banyak pertanyaan, terus juga jamnya ya lewat lah, nggak apa lah ya. Kalian juga sambil nunggu sahur ya. Sambil nunggu sahur kita. Lebih hidup presentasinya katanya. Ayo, ada lagi yang mau menjawab mungkin ini? Iya, tadi terima kasih buat aktif jawabannya. Menurut saya motivasinya benar, ketika kita bekerja itu harus ingat keluarga. Jadi apapun yang terjadi itu ya kita harus tetap semangat gitu, jangan sampai down gitu. Terus kalau misalnya untuk biar tidak ada kesenjangan di antara dua orang yang bermasalah, cara yang terbaik yaitu supervisor ini memanggil satu-satu di antara mereka dan diomongin secara baik-baik gitu, berusaha mengakurkan kembali. Seorang pemimpin itu ya harus bisa seperti itu ya. Itu terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bukan mungkin ya, saya rasa sih sudah cukup jelas ya. Atau ada yang mau menambahkan lagi?
Nggak ada ya, cukup kata sini ya, cukup Bu. Sahur ya, sahur. Ya, yang bentar lagi kita mau sahur. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi. Oh, sebelumnya saya berterima kasih untuk kelompok 5, presentasinya bagus sekali. Dan kalian juga saya lihat dari minggu ke minggu ada kemajuan dalam presentasi. Saya senang juga. Mungkin ada yang baru pertama kali belajar bikin PPT, mungkin baru pertama kali presentasi gitu kan. Mungkin agak-agak gugup seperti itu, tapi saya melihat sih sejauh ini sangat baik sekali usaha niat kalian juga buat ngirim tugas, walaupun tugas ini ada 2 atau 3 orang lagi yang belum ngumpul tugas. Saya masih menunggu 2-3 orang lagi ngumpul tugas, kan hari ini terakhir. Dan kalian ada tugas ketiga, tugas terakhir. Yeay, senang kan? Pasti nggak ada yang seneng. Oke, ini tugasnya bab 8. Udah ada yang kasih emoticon nih. Ini tugasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 5, ya sekitar 35 lah. Enggak banyak. Bu, ada kelas public speaking nggak Bu sama Ibu, biar kalau ngomong nggak sering belibet begini. Nggak tahu. Atau mungkin nanti waktu kan pertemuan terakhir tuh ya, pertemuan 11. Mungkin kita bisa kali ya menyelip-nyelipkan kelas public speaking atau belajar public speaking. Mungkin kalau misalnya saya juga tidak ada kegiatan. Saya ada kegiatan sih, saya mau sidang sih. Tapi bisa kita atur ya. Mungkin waktu pertemuan terakhir saya bikin kelompok on the spot di kelas. Nanti saya kasih tips and trick public speaking. Nanti kalian mungkin akan mencoba public speaking. Teori yang kalian suka dari buku, terus kalian jelaskan dengan cara yang menarik dan unik. Setiap orang mungkin 2-3 menit mempromosikan teori tersebut ke orang-orang. Mungkin akan saya bikin seperti itu nanti pada pertemuan ke-11. Saya akan mengatur konsepnya ya. Nanti kita lihat dulu seperti apa konsepnya nanti di pertemuan ke-11. Kita akan belajar public speaking dan kalian akan langsung menerapkan on the spot pada saat itu juga. Oke, yang paling penting sekarang tugas. Saya akan buat itu kalau kalian ngerjain tugas yang ini. Tidak ada tawar-tawar menawar. Oke. Karena saya mau sidang sih tanggal 30 itu saya mau sidang. Jadi mungkin sibuk tapi nggak apa-apa, saya akan bikin kelas public speaking. Dengan syarat kalian ngerjain tugas ini ya. Oke? Iya Bu, iya, makasih Bu. Oke. Kalian janji ngerjain tugas ini, kita akan bikin oh ya, terima kasih, mudah-mudahan lancar. Oke, dengan semangat hati. Oke, ada pertanyaan? Ini tugas terakhir dikumpul tanggal 30 Mei. Ini 3 minggu lagi. Banyak lagi 3 minggu lagi. Oke. Oh, nggak muncul gambarnya ya aku saya nih. Saya kirim ya lewat line sekarang. Nggak dibagi 2 lagi Bu? Enggak, saya bilang kalau kalian mau nanti pertemuan ke-11 kita belajar public speaking, langsung praktek, kalian kerjakan ini semua. Tapi kalau kalian nawar, saya tidak akan bikin kelasnya. Ya Bu, nggak jadi nawar Bu. Nggak jadi. Oke, kalian tinggal pilih. Karena saya pada saat itu mau sidang, jadi saya pikirannya pasti juga akan terbagi 2. Jadi kalian mau ngerjakan tugas ini, saya akan bikin kelasnya. Tapi kalau tidak, saya tidak akan bikin. Ini tugasnya gimana Bu? Ini tugasnya kayak biasa, tugas yang kayak biasa gitu. 845. Maksudnya bikin gimana? Yang kegiatan-kegiatan itu. Yang latihan seperti dia. Enggak aja, bukan latihan. Iya, latihan.
Latihan bukan sih? Bukan. Latihan ya, latihan. Latihan. Ini yang satu apa ya? Ya. Sama Sarah. Latihan kan? Latihan. Iya latihan Mas. Benar. Iya, latihan. 8. Ya, kali ini kan gak sulit. Ini 854 kali bukan 4. oh iya, salah. 8 apa Bu? Enggak ada. 8.18 enggak ada latihannya Bu. Tapi Ya nggak ada, ini tuh nggak ada yang Ada 8 titik. 823. Ini bukan 845 kali, 854. Ya, iya 854. Itu 818 ada yang paling bawah. Coba. 818 ada paling bawah. Oh iya ada. 8. Ya, ada. Oh ya, itu 8 itu 8 3 apa enggak ada? Enggak ada. itu 839 salah 839 839 839. Oh ya 839. 839 ada. 854 Oh, 854 bukan 45 kayaknya. iya 854 oke 839 sama 854 Ya, betul. Kayak kita cari di buku kan Bu dari halaman 818 kan. Yang Iya. latihan seperti biasanya kan. Enggak, ini bentar 860 itu nggak ada. 860 bentar 860 enggak ada. 869 ada. oh ya 869 Intinya ini kan tuh yang modul-modul terakhir kan. iya modul-modul terakhir Tuh, ini berarti bukan 875 diganti dengan 887 berarti. iya 887 9 juga. oh ya saya lihat ininya tadi kegiatan belajar satunya 93 itu jadi 922 922. 922 sama 950 950. 922 950. izin minum kopi Kak Ros nangkep tikus ibunya kurang fokus iya tadi mungkin kurang butuh aqua kali ya maaf butuh 922 berarti yang tes formal. Semua ini latihan ya tidak ada tes formatif kemarin ada yang mengumpul bukan 922 ya 920 sorry ada yang mengumpulkan tes formatif kemarin aku iya saya tahu coba 950 Cakupan sistem informasi itu sampai halaman terakhir Kak Bu. udah ya ya intinya latihan yang belum dikerjakan itu dikerjakan latihannya seperti Cakupan biasa sistem informasi yang promosi pemecahan masalah oleh